Jadi waktu kita launching itu hanya sekitar 3 bulan itu udah langsung ramai sih. Kalau pengen punya baju baru udah tinggal ngambil aja nih Pak, Iya, berarti ya? awalnya sih pasti kayak gitu ya. Saya masih sambil kerja juga, masih nyambi. Jadi yang memulai ini justru istri. Halo semuanya, selamat datang di podcast Diary. Nah, kali ini kita itu kedatangan tamu yang super spesial banget nih, istimewa banget nih. Pokoknya super istimewa banget ya. Nah, ini tuh salah satu business owner dari brand Jeng Jreng, Kids Diary, Pak Arif. Halo Juli, thank you ya udah ngundang ya Juli ya. Sama Pak. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke nih, sebelum ngobrolnya, nanti kita ngobrolnya santai-santai aja ya Pak. Iya. Nah, agak lumayan panjang nih nanti ngobrolnya. Nah, ini baru pertama kali kita ngobrol-ngobrol panjang ya Pak? Iya, kebetulan baru pertama juga saya diundang podcast kayak gini. Nah, iya biasanya kan kita ngobrol panjang tuh pas lagi meeting aja Iya. gitu kan, di grup gitu. Nah, kali ini kita ada kesempatan buat ngobrol-ngobrol panjang tapi sambil konten-kontenan nih. Oke, siap. Oke. Nah, mungkin dari sini teman-teman banyak banget yang belum tahu Kids Diary itu apa nih Pak. Mungkin boleh dijelasin dulu Kids Diary itu sebenarnya apa sih? Oke, Kids Diary sebenarnya standarnya kayak brand-brand lain, kita bergerak di bidang baju anak, dan kita juga di sini fokusnya untuk keagenan sih. Jadi buat orang-orang yang pengen punya usaha bisa join sama kita untuk bisa dapetin barang-barang yang kualitasnya oke, harganya juga terjangkau, tapi bisa dijual lebih mudah juga ke pasar kayak gitu sih. Berarti lebih ke untuk paket usaha ya, tapi Iya. ecer tetap ada Pak? Ada, tetap ada, bisa langsung juga ecer, tapi untuk di daerah-daerah pun juga yang merasa kesulitan atau merasa kemahalan ongkir bisa langsung menghubungi agen-agen terdekat Iya, sih. jadi bisa banget nih. Mungkin kalau yang mau order di pusatnya ongkirnya tapi jauh lumayan harganya ya. Iya. Bisa banget nih di agen-agen terdekat di daerah Masing-masing, kalian. iya. Boleh banget. Nah, kalau boleh tahu ini Kids Diary itu berdiri dari kapan sih Pak? Sebetulnya kalau Kids Diary ini waktu itu dimulainya itu sama istri saya, itu sekitar 2017. 2017 Pak, lumayan ya. Waktu itu ketika 2017 sebetulnya emang lagi dapat juga kali ya momentumnya, belum banyak juga produsen sejenis atau supplier seperti kami. Jadi waktu kita launching itu hanya sekitar 3 bulan itu udah langsung ramai sih pada waktu itu ya. Cuman nggak tahu kalau sekarang kayak untuk memulai usaha kayaknya lumayan nggak semudah dulu sih. Itu di 2017 sih. Udah lumayan ya, berarti sekitar 6 tahunan. Sekitar 6 tahunan ya, iya. Udah lumayan lama juga ya ternyata nih Kids Diary ini tuh berdiri ya. Iya. Nah, terus kenapa sih, pasti kan ada alasannya ya, kenapa Bapak tuh milih ngebangun Kids Diary ini? Ini kan baju anak ya berarti ya, kenapa tuh? Apa sih alasannya? Kenapa memilih baju anak? Karena waktu itu yang kita butuhkan tuh karena kita juga masih baru punya anak juga sih. Jadi ngelihat kok kayaknya pada tahun 2017 kok kayak agak sulit ya mencari baju anak yang kita pengen waktu itu. Jadi akhirnya ya udah deh, kenapa kita nggak bikin sendiri aja untuk kita jual juga gitu, seperti itu. Selain bisa dipakai ke anak juga. Jadi karena awalnya mau udah punya anak. Iya, awalnya sih dari situ sih, balik lagi kalau solusi itu kan dekat ya. Jadi ya kita lihat waktu itu solusinya, kita melihat kita punya anak yang waktu itu juga online shop mungkin belum banyak. Kok kita sulit nih cari-cari baju yang biar si anak kita sendiri tuh kalau pakai baju tuh sesuai yang kita inginkan gitu. Jadi kalau pengen punya baju baru udah tinggal ngambil aja nih Iya, berarti ya. awalnya sih pasti kayak gitu ya. Udah tinggal ngambil aja Iya. nih, banyak modelnya berarti kan ya. Nah, pasti pas awal bangun Kids Diary ini pasti ada kesulitannya ya Pak. Mungkin ada beberapa gitu ya. Kesulitannya kira-kira apa? Yang pasti kalau waktu di awal sih sebelum kita jualan sih udah pasti kita butuh barangnya ya, kita butuh produknya. Ya kita lebih kesulitan di bagian produksi sih waktu itu ya. Dan alhamdulillah waktu itu kita misalkan masih ada rekanan sekitar 1 apa 2, tapi ternyata permintaannya pada waktu itu langsung membludak. Jadi kita kesulitan untuk menaikkan kapasitas produksi. Jadi ya udah cari kesana kemari, udah gitu juga kita kesulitan untuk mencari bahan baku dan lain-lain. Itu sih yang paling sulit di awal, lebih ke bagian produksinya. Selanjutnya sih untuk membangun tim, membangun sistem itu bisa sambil berjalan sih pada akhirnya gitu.
Itu ya kalau untuk Iya, kesulitannya. lebih diproduksi sih waktu itu. Mungkin sampai saat ini juga sebagian besar pengusaha juga produksi juga tetap menjadi Iya. masalah yang besar juga sih biasanya ya. Nah, tapi pas Bapak awal bangun KD ini itu ada kerja sama vendor-vendor lain? Ada sih, kita sebutnya maklun ya, kita masih maklun kok waktu itu. Jadi kita lempar ke rekanan-rekanan aja untuk bisa membantu mensupport bagian produksi, dan saya bisa fokus untuk bagian penjualan waktu itu. Iya, seperti itu. Ada ya? Ada. Ya kayak kalau sendiri juga belum tentu ini banget. Iya, Jadi susah ya, kita kan tetap namanya bisnis kan, untuk bisa mempercepat dan mempermudah kita berkembang pasti kita butuh banyak rekanan-rekanan sih. Jadi alhamdulillah dulu juga seperti rekanan maklunan juga banyak yang mensupport, terus tambah lagi kita banyak hampir 10 rekanan waktu itu mungkin untuk maklunannya, dan juga kita juga disupport sama supplier bahan baku yang istilahnya untuk memulai usaha pun juga kan biasanya yang menjadi kendala orang untuk memulai usaha pasti tentang modal. Dan dulu waktu itu juga kita masih dapat supplier yang bisa istilahnya tempo ya, nggak perlu harus melunasi pengambilan bahan baku dan lain-lain. Itu sangat membantu banget sih untuk di awal membangun usaha. Ya. Tapi pas bangun KD ini Bapak ada inspirasi nggak, terinspirasi dari mana gitu, atau mungkin dari melihat online shop lain gitu makanya Bapak bangun KD Kids Diary ini? Sebenarnya untuk referensi atau inspirasi sih kita masih nggak terlalu menjadi patokan ya. Yang saya pikirkan waktu itu adalah benar-benar membuat produk yang pasti dibutuhkan oleh marketnya saat itu, dan juga kita mikirin karena dari awal kita udah membuat bisnis model untuk keagenan, maka kita benar-benar menyeting produknya itu yang mudah dijual juga oleh agen-agen kita, kayak gitu sih. Kalau untuk masalah inspirasi sih kita karena yang di baju yang kita buat juga ada baju harian, ada baju muslim, jadi kita bikin yang kita butuhkan aja sih. Apa yang pada saat itu momennya dibutuhkan baju muslim, kita gas tuh tentang produksi baju muslim. Kalau misalnya ini kayak sekarang nih udah lewat lebaran, berarti kita akan ngegas tentang barang-barang yang baju-baju daily, baju harian, seperti itu sih. Berarti emang nggak cuma satu jenis produk? Iya, kita banyak banget. Kita benar-benar ngeluarin produk sesuai yang dibutuhkan oleh pasar sih. Yang pastinya kita juga membuat produk yang unik ya. Jadi kalau misalkan orang lihat produk kita, udah tahu ini punya Kids Diary gitu sih. Iya, ada ciri khasnya, betul. Nah, pas awal berdirinya KD nih, Kids Diary ini tuh launchingnya produk apa sih Pak? Terus berapa pieces nih kira-kira? Kalau untuk di awal sebetulnya dibilang banyak juga enggak, tapi mungkin ya cukup ya untuk memulai usaha di awal. Kayaknya sekitar 5 produk kalau tidak salah, 5 produk, dan satu produk itu sekitar 100 piece lah. Waktu itu saya butuh modal juga masih beberapa juta aja sih, nggak terlalu besar. Dan kebetulan waktu baru memulai pun juga saya masih sambil kerja juga, masih nyambi. Jadi yang memulai ini justru istri duluan yang memulai, dan saya support di weekend aja sih biasa, atau pulang kerja baru tuh saya kerjanya baru bantuin tuh untuk packing, balesin chattingan, nyiapin sistem dan lain-lain kayak gitu sih. Berarti Bapak kemarin pas awal itu baru memegangnya sedikit ya Pak? Sedikit, iya. Iya, betul. Produknya pas launching itu kayak daily, udah langsung daily atau produk muslim gitu? Oh, waktu itu sih justru kita kayaknya masih general ya. Jadi kita ada baju hariannya juga, tapi kita mix juga kayak bikin tunik-tunik, atau juga kita bikin gamis juga ada, kita bikin jilbab juga. Jadi emang dari awal kita udah membuatnya produknya udah umum aja sih. Yang dibutuhkan tuh apa nih? Waktu itu karena anak butuh gamis ya kita bikin gamis. Waktu itu anak butuh baju harian buat main ya kita siapin baju hariannya kayak gitu sih. Nah, ngeliatin perkembangan aja sebetulnya. Nah, terus strategi pemasaran yang Bapak pakai itu gimana sih Pak? Yang umumnya gitu. Ya, kalau untuk saat ini sih karena sebenarnya dari dulu kita sebenarnya ngikutinnya karena musimnya di Instagram ya. Waktu itu yang paling awal sih kita mainannya di Instagram pastinya ya. Di Instagram, habis itu juga
masih muda lah waktu itu ya, mainan Instagram aja istilahnya masih mainan organik tanpa harus mengeluarkan budget iklan pun juga itu order udah rame pada waktu itu. Nah terus juga ternyata berkembang ke Facebook, habis itu juga kita mainan marketplace juga, Shopee, sekarang udah ada TikTok, kita juga sedang gencar juga untuk marketing di sana. Selain itu juga ya kita ngikutin aja sih, yang pasti yang kekuatan kita dari awal sebetulnya hanya di Instagram sama Facebook sih gitu. Jadi itu yang benar-benar Iya intinya untuk banget saat ini ya, untuk saat ini masih Instagram. ya menjadi traffic terbesar kita saat ini masih Instagram, Facebook sih. Keren banget tuh. Siapa yang udah tahu nih akun sosial media Kids Diary, nanti boleh banget ya. Nanti aku bakalan kasih linknya di deskripsi. Nanti tinggal kalian follow aja. Ya bisa langsung follow di situ, udah semuanya informasi udah sangat lengkap sih ya. Nah, rintangan apa sih rintangan awal apa nih pas waktu menjalankan bisnis ini gitu Pak? Rintangannya udah pasti apa ya, standar tentang bisnis mah kesulitannya lebih ke gimana caranya bisa menjual produk dengan cepat, karena kan meskipun ini baju istilahnya tidak ada basi, tapi kan kita juga harus up to date terus tuh ya. Jadi gimana caranya produk ini istilahnya cuman ada di rak ini paling lama tuh 3-6 bulan misalkan kayak gitu. Itu rintangan terbesar kita. Jadi kita harus mikirin banget gimana caranya barang itu bisa cepet muter, karena kalau misalkan barang nggak muter kita juga kesulitan lagi untuk membuat produk-produk baru sih kayak gitu sih. Terus sama ya standar ya tentang membangun tim lah ya, kita harus cari orang yang cocok, juga keluar masuk orang, dan juga tentang produksinya juga yang tadi saya di awal rintangan terbesarnya, bahwa kita juga harus terus bisa meningkatkan kapasitas produksi dan lain-lain kayak gitu sih untuk yang rintangan terbesarnya sih. Itu ya. Nah tapi pernah nggak sih Pak kayak produknya tuh emang bener-bener sama sekali nggak keluar gitu? Oh ada, mungkin sampai saat ini juga ada ya, maksudnya bukan berarti semua produk ini pasti bestseller, nggak juga sih. Jadi ya alhamdulillah lah, mungkin kita keluarin sekitar 10 produk, mungkin 1 atau 2 yang sebenarnya bukan tidak laku ya, tapi nggak fast moving aja, jadi nggak cepat keluarnya dari gudang gitu. Tapi pun juga kita tetap mengoptimalkan supaya itu tetap akan keluar, dan alhamdulillah sih selama kita jualan sih pada akhirnya akan habis-habis aja gitu. Bahkan di agen pun juga sama ya, mungkin ada produk yang lagi best seller di pasar, ada yang produknya biasa aja. Nah itu juga, tapi insya Allah sih pada akhirnya sih akan habis sih, akan habis gitu.